Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian yang saya hormati rekan-rekan media dari Pokja Polres Metro Jakarta Barat, Bapak Kapolres, Satres Narkoba, Danit. Hadirin sekalian, pada sore hari ini kami dari Polres Metropolitan Jakarta Barat yang menyampaikan hasil pengungkapan tindak pidana narkotika jenis ganja yang melibatkan public figure oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Berdasarkan laporan polisi nomor 5 Romawi 2024 tanggal 9 Mei 2024, di mana tindak pidana narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman atau setiap pengguna narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada pengungkapan tindak pidana narkotika ini, penyidik berhasil mengamankan 2 orang. Yang pertama atas nama RYH alias YG, dan yang kedua atas nama Eka alias KM. Kemudian juga penyidik menetapkan 2 orang DPO. Yang pertama atas nama JC dan yang kedua atas nama ZK. Waktu dan tempat kejadian perkara terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2024 sekitar pukul 17.50 WIB di apartemen Kalibata City, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Adapun kronologis kejadian yang perlu disampaikan berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dengan peredaran gelap narkotika di wilayah Kecamatan Palmerah, Kota Jakarta Barat. Atas informasi tersebut, kemudian penyidik melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan dan melakukan kegiatan surveillance dan mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di apartemen Kalibata City, Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Atas informasi tersebut, penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat berhasil mengamankan 1 orang atas nama RYH alias YG. Kemudian dilakukan tindakan penggeledahan terhadap apartemen milik saudara YG. Dari hasil penggeledahan, penyidik berhasil menemukan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 4,18 gram berada dalam botol kaca mayonnaise yang disimpan di dalam kulkas pelaku. Kemudian 1 plastik klip berisi narkotika jenis biji ganja dengan berat kotor 8,16 gram yang disimpan dalam bungkus rokok warna biru putih serta ditemukan 3 kertas papir. Di samping itu juga turut disita 1 buah handphone warna hijau yang digunakan pelaku untuk memesan narkotika jenis ganja tersebut. Dari pengakuan saudara YG, ganja tersebut diperoleh dari seseorang bernama JC yang kita tetapkan sebagai DPO dengan membeli seharga 250.000. Di mana dari berdasarkan pengakuan YG ini 250.000 ganja yang diperoleh dari JC itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 10 linting ganja.
Kemudian dari pengakuan YG itu sendiri, yang bersangkutan mengkonsumsi ganja untuk kepentingan pribadi, artinya mengkonsumsi sendiri. Nah, berhubung si saudara YG ini berteman dengan saudara Eka, mana YG dan Eka sama-sama mengelola rumah makan di kawasan apartemen Kalibata tersebut. Dan beberapa kali Eka meminta atau menanyakan ganja kepada saudara YG. Kemudian berdasarkan pengakuan YG, sekitar tanggal 20 Maret 2024, YG memberikan 1 linting ganja kepada Eka. Dan oleh Eka, 1 hari kemudian pada tanggal 21 Maret, ganja tersebut dikonsumsi sekitar pukul 4.00 WIB di atas pohon di belakang apartemen. Nah, kemudian Eka sendiri tidak langsung menghabiskan 1 linting ganja tersebut. Dan ketika sudah sisa setengah linting disimpan di dalam toples kosong, kemudian beberapa hari kemudian ganja tersebut dikonsumsi kembali. Sehingga ketika kita mengamankan saudara YG dan Eka, sebagaimana SOP di dalam mengamankan pelaku tindak pidana narkoba, kami langsung melakukan tes urin. Dan terhadap kedua orang tersebut dinyatakan positif urinnya mengandung THC atau tetrahydrocannabinol, zat aktif yang terkandung di dalam narkotika jenis ganja. Atas penemuan barang bukti hasil tes urin, kemudian penyidik mengamankan kedua orang tersebut dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk dilakukan penanganan lebih lanjut. Dan terhadap kedua orang tersebut sudah kita tetapkan sebagai tersangka, baik saudara YG maupun saudara Eka. Dari serangkaian pengungkapan tindak pidana ini, penyidik berhasil mengamankan barang bukti. Yang pertama, narkotika jenis ganja dengan berat 12,34 gram dengan perincian daun ganja kering seberat 4,18 gram dan narkotika jenis biji ganja seberat 8,16 gram. Ini perlu juga disampaikan bahwa biji ganja termasuk juga bagian daripada ganja. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan golongan narkotika, disebutkan bahwa tanaman ganja termasuk dalam genus cannabis, dari mulai tanaman, biji, jerami, termasuk hasil olahan yang berupa damar ganja maupun hasil, itu termasuk pada golongan tanaman ganja. Kemudian penyidik juga berhasil mengamankan 3 pak kertas papir, kemudian 1 buah botol kaca mayonnaise, 1 bungkus rokok warna biru putih, 1 buah handphone warna hijau, dan hasil cek urin kedua tersangka yang positif mengandung zat aktif THC. Terhadap para tersangka, untuk saudara YG kita kenakan dengan pasal 111 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman pidana penjara minimal 4 tahun, maksimal 12 tahun, dan pidana denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Terhadap tersangka Eka, kita kenakan dengan pasal yaitu 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, tentang penyalahguna narkotika golongan 1 bagi dirinya sendiri, wajib direhabilitasi atau pidana penjara maksimal 4 tahun. Terhadap tersangka atas nama Eka,
sebagaimana yang sudah kita lakukan ketika penyidik berhasil mengamankan kedua pelaku, kemudian dilakukan serangkaian tes kesehatan. Untuk kondisi YG sendiri dinyatakan sehat dan tidak ada kendala. Kemudian saudara Eka, hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang bersangkutan mengalami kondisi depresi dengan indikator tekanan darah 230/91. Atas kondisi tersebut, penyidik berkoordinasi dengan rumah sakit ketergantungan obat untuk membawa yang bersangkutan ke rumah sakit tersebut untuk dilakukan perawatan, dan juga melakukan permohonan asesmen kepada tim asesmen terpadu BNN untuk meminta rekomendasi terhadap tindak lanjut penanganan terhadap saudara Eka. Mengapa kita lakukan asesmen kepada tim asesmen terpadu BNN? Karena saudara Eka ini positif menggunakan ganja. Namun yang bersangkutan tidak kedapatan memiliki barang bukti yang ada padanya. Dan juga dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan yang bersangkutan, yang kita tahu sendiri bahwa yang bersangkutan pernah mengalami riwayat sakit, dan memang pada saat kita amankan yang bersangkutan mengalami kondisi yang kurang sehat, maka saat ini untuk saudara Eka dirawat di Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta, dan ada rekomendasi dari Direktur Utama Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta bahwa yang bersangkutan tidak dalam kondisi yang memungkinkan untuk dihadirkan dalam rilis pada sore hari ini, dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan maka saudara Eka kita putuskan untuk tetap dirawat di RSKO Jakarta, dan nantinya akan kita lakukan proses rehabilitasi berdasarkan surat telegram Kabareskrim Polri nomor 145 tahun 2021 terkait dengan implementasi Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana narkotika melalui keadilan restoratif atau restoratif justice. Jadi proses terhadap saudara Eka ini juga bagian daripada proses penanganan tindak pidana, namun melalui keadilan restoratif atau restoratif justice sebagaimana diatur oleh ketentuan. Jadi ini yang perlu saya sampaikan. Silakan bagi teman-teman media jika ingin bertanya, saya persilakan. Sudah berapa hari Pak dirawat? Yang bersangkutan sudah 2 hari. Jadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, penyidik memiliki waktu 3x24 jam sesaat setelah diamankan untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian ketika 3x24 jam juga masih kurang, undang-undang memberikan amanat untuk diperpanjang selama 3x24 jam. Sehingga selama 6 hari penyidik memiliki waktu untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan juga observasi terhadap para pelaku, termasuk saudara Eka itu sendiri. Jadi ketika kita masih memiliki waktu proses penyelidikan terkait perkara ini, maka sejak 2 hari yang lalu saudara Eka kita bawa ke rumah sakit ketergantungan obat di Fatmawati. Dan kondisinya sekarang seperti apa, Dan? Motif saudara Eka untuk menggunakan narkoba itu? Ya, motifnya untuk dikonsumsi secara pribadi, karena memang dari pengakuan saudara YG sendiri, beberapa kali saudara Eka ini meminta agar saudara YG ini memberikan ganja kepada Eka. Ditanyakan untuk apa? Ya, untuk saya pakai sendiri. Jadi memang motifnya adalah untuk mengkonsumsi secara pribadi. Pak Kapolres, berarti bukan karena penyakitnya yang dialami dia mengonsumsi itu ya? Bukan.
Si Eka ini, Pak, tapi kondisinya sampai 2 hari sampai saat ini seperti apa kondisinya? Kan sudah diperiksa oleh RSKU sendiri seperti apa? Iya, ini kami mendapatkan surat dari Direktur Utama Rumah Sakit bahwa sampai hari ini memang disampaikan bahwa kondisi kesehatan yang bersangkutan belum stabil atau belum membaik. Hingga atas dasar inilah dengan pertimbangan juga aspek kemanusiaan, maka Saudara Eka tidak kita hadirkan dan tetap dirawat di Rumah Sakit RSKU Jakarta. Pak, menurut itu saudara Eka itu sendiri sudah mengkonsumsi narkoba itu sudah berapa lama? Berdasarkan pengakuan YG, baru tanggal 20 Maret itu ganja tersebut diberikan atau diserahkan YG kepada Eka. Dan Eka pun juga mengakui baru sekali itu dia mengkonsumsi ganja tersebut. Pak, 2 hari dirawat. YG menjualnya atau memberi? Memberi. Tadi dia membelinya dari si DPO atas nama JC 250.000. Kemudian kan dapat 10 linting. 1 linting diserahkan kepada Proses ini menjual juga atau hanya menggunakan untuk kebutuhan pribadinya. Pak, izin Pak, untuk YG sendiri sudah berapa lama Pak dan sampai dia memberikan rekomendasi ganja itu ke Eka Pak? Berdasarkan pengakuan saudara YG yang bersangkutan sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan mengkonsumsi ganja dan sudah 10 kali bertransaksi. 10 kali bertransaksi membeli ganja kepada saudara JC yang kita tetapkan sebagai DPO. Iya. YG itu tadi untuk dikonsumsi secara pribadi. Kapolres. Enggak, hanya untuk dikonsumsi. Ada kemungkinan tersangka lain yang diajak sama YG nggak Pak selain Eka Pak untuk Iya. pakaian? Di sini kan ada 2 DPO yang sudah kita tetapkan atas nama JC dan ZK. JC itu yang mengantar YG membeli barang kepada JC, kemudian barang tersebut diantar oleh ZK. Jadi ada kurirnya atas nama ZK. Berarti dia memberi barang hanya untuk Eka aja untuk saat ini Pak? Iya, hanya 1 orang kepada si Eka itu saja. Pak Eka dirawat 2 hari itu, dia dibawa ke rumah sakit berarti sejak kapan dan akan dirawat sampai kapan Pak? Dan kemudian apakah dia sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda depresi ketika diperiksa itu? Iya, kan tadi sudah saya sampaikan, setelah kita amankan, kita lakukan tes kesehatan. Tes kesehatan yang bersangkutan mengalami sedikit demam dan juga tekanan darahnya tinggi 230/91. Artinya dia dirawat sampai kapan Pak? Berarti Pak? Ya kita menunggu dari hasil keterangan dokter ini karena sampai hari ini pun kita minta dihadirkan, dokter masih memberikan keterangan yang bersangkutan belum bisa dihadirkan karena kondisinya belum stabil atau belum membaik. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga dengan pertimbangan kemanusiaan maka yang bersangkutan kita putuskan tetap dirawat di rumah sakit RSKU. Pak, proses rehab itu sendiri apakah setelah melihat hasil kondisi yang lebih stabil kesehatan Eka sendiri atau seperti apa Pak? Iya, jadi prosedur terhadap rehab ini kan yang pertama dari hasil penyelidikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap YG maupun Eka itu sendiri bahwa Eka baru pertama kali mengkonsumsi ganja. Kemudian ganja yang dikonsumsi 1 linting dan hasil tes urinnya memang positif. Namun tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain sama si YG ini. Hingga si Eka ini memang tidak memiliki barang bukti ganja atau barang bukti narkotika yang lain. Nah berdasarkan hal tersebut maka kita putuskan kita mengajukan permohonan asesmen ke tim asesmen terpadu. Jadi keputusan rehabilitasi ini juga semata-mata bukan karena subjektivitas dari penyidiknya saja, tapi juga melalui serangkaian kegiatan koordinasi, baik ke BNN maupun kita melakukan gelar perkara dengan melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Ini atas dasar tersebut memang kita sepakat kita putuskan berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka terhadap saudara Eka ini kita lakukan rehabilitasi. Pak, berarti yang direhab itu saudara Eka doang apa saudara YG juga ikut direhab Pak? Hanya Eka saja. YG karena dia memegang barang bukti seberat 12,34 gram ganja, maka yang bersangkutan kita proses dan kita kenakan dengan pasal 111. Kapan rencananya bakal direhab?
ini kan sudah masuk proses rehab. Dengan yang bersangkutan dirawat di RSKU sudah masuk ke proses rehab. Karena tadi kita punya kewenangan selama 6 hari. Setelah 6 hari kita wajib menentukan apakah yang bersangkutan kita rehab atau kita tetapkan sebagai tersangka. Hubungan YG sama Eka itu sebagai apa Pak? Mitra bisnis. Jadi YG dan Eka ini sama-sama mengelola rumah makan pecel ayam kalau nggak salah Pak Kabar, di apartemen Kalibata. izin untuk yang tadi kan ada barang bukti yang biji ganja itu ya. Nah itu biji ganja itu apakah memang nanti niatnya untuk ditanam atau memang pada akhirnya itu memang cuma buat dikonsumsi aja? Ya, jadi memang dari pengakuan YG ini biji ganja ini dikumpulkan ketika yang bersangkutan membeli tadi sudah 10 kali membeli ganja, dikumpulkan biji ganja ini sampai terkumpul seberat sekitar 8,16 gram. Jadi memang untuk disimpan saja. Ketika kita mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan bahwa biji ganja termasuk bagian daripada tanaman ganja, maka kita tetap yang kita kenakan yang bersangkutan memiliki ganja sebanyak 12,34 gram. Jadi belum diketahui apakah biji ganja Belum. Ya. Apakah berniat Pak untuk menanam ganja sendiri? Tidak ada. Pak, tersangka ngasih alasan nggak Pak? Kenapa konsumsinya selalu di atas pohon itu Pak? Selalu konsumsi ganja selalu naik pohon kan? Nah, itu tadi di atas pohon. Ya, yang bersangkutan baru sekali mengonsumsi ganja. Ya mungkin ada juga rasa was-was, ketakutan, sehingga berupaya mencari tempat yang aman. Berarti jauh Pak dari apartemennya? Di belakang apartemen. Agak jauh jaraknya? Di belakang apartemen, nggak jauh. Pak, kemudian kenapa YG memberikan ganja itu kepada Eka? Apakah itu sekali minta atau berkali-kali gitu Pak? Baru sekali di tanggal 20 Maret itu. Dan alasannya dikasih ke Eka apa Pak mungkin Pak? Ya karena Eka minta terus, nagih terus kepada saudara YG berkali-kali. Karena sudah berkali-kali sering menanyakan, meminta, akhirnya YG memberikan 1 linting ganja kepada